Halo semuanya, kembali lagi bersama Bude Yanti yang sedang rewang. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan kemunculan dari prajurit yang dipimpin oleh seorang sosok. Prajurit-prajurit ini adalah prajurit surgawi dan Hansen, begitu juga dengan Ji Ye pada saat ini sama-sama terkejut. Di antara kerumunan prajurit ini pada akhirnya sesosok tubuh segera keluar. Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera bertanya di manakah Yang Mulia Xiao Feng berada. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Hansen dan Ji Ye tentu mengenali sosok tersebut. Hansen pada akhirnya sedikit menangkupkan tangannya dengan hormat dan segera maju. Hansen pun segera berkata bahwa Tuan Xiao Feng pada saat ini sedang berlatih dalam pengasingan. Hansen pada saat ini ingin tahu apakah yang diinginkan oleh jenderal hingga dirinya datang ke tempat ini. Jenderal tersebut pun segera berkata kepada Hansen bahwa wakil pemimpin Jin Wuye telah memerintahkannya. Dirinya diperintahkan untuk membawa Yang Mulia Xiao Feng untuk bertemu dengan wakil pemimpin Jin Wuye. Menanggapi hal tersebut Hansen pada saat ini kembali berkata bahwa Yang Mulia Xiao Feng masih membuat terobosan. Oleh karena itu Hansen berharap Yang Mulia bisa sedikit perhatian dan menunggu sejenak. Mereka harus menunggu Yang Mulia Xiao Feng menyelesaikan kultivasinya terlebih dahulu sebelum berangkat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen pada saat ini jenderal tersebut pun seketika mengerutkan kening. Jenderal itu segera berkata kepada Hansen bahwa Hansen harus menjadi orang yang bijaksana. Dirinya hanyalah seorang yang mulia kecil dengan kekuatan di tingkat Dosian. Dengan begitu bagaimana mungkin wakil pemimpin Jin Wuye bisa menunggu kehadirannya? Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini memandang dengan tajam ke arah Hansen. Sementara itu Hansen pada saat ini segera mengetahui tujuan sebenarnya dari Jin Wuye. Tetapi meskipun begitu Hansen pada saat ini masih bersikeras dengan berkata bahwa dirinya telah menjelaskan semuanya sebelumnya. Tuan Xiao Feng sekarang berada dalam posisi kritis untuk sebuah terobosan. Bukankah mereka juga tahu betul bahwa terobosan lintas batas seperti ini tidak bisa dihentikan di tengah jalan? Jika hal tersebut dilakukan dan mereka mengganggu secara paksa terobosan tersebut, bukankah semua itu akan dapat dikatakan sebagai penghancuran diri seseorang? Dengan begitu apakah mungkin mereka membiarkan kehilangan jenius yang tiada taranya seperti Yang Mulia Xiao Feng? Mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen pada saat ini jenderal tersebut kembali menyipitkan matanya. Sosoknya lanjut berkata dengan sedikit marah kepada Hansen bahwa dirinya tidak peduli mengenai hal tersebut. Bagaimanapun ini adalah perintah dari wakil pemimpin aliansi Dosian untuk membawa Yang Mulia Xiao Feng berkunjung. Terlebih lagi menurut informasi yang dirinya terima Yang Mulia Xiao Feng hanyalah Yang Mulia Dosian bintang 9. Dengan kekuatan seperti itu akan ada banyak orang di surga ke-8 yang akan bisa menggantikannya. Banyak orang yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat daripada dirinya, oleh karena itu perintah tersebut pada saat ini tidak bisa ditunda. Hansen pada saat ini benar-benar berpikir bahwa sepertinya apa yang dirinya bicarakan tidak berimbas. Jika begitu permasalahannya, maka Hansen berpikir sepertinya pada saat ini dirinya benar-benar harus bersiap untuk bertempur. Hansen pada akhirnya segera berkata bahwa tentara surgawi memang benar-benar memiliki reputasinya. Mereka memang pantas bertindak mendominasi di seluruh aliansi Dosian. Namun pada saat ini Yang Mulia Xiao Feng berada pada saat kritis terobosan dalam kultivasinya. Bahkan jika Hansen pada saat ini harus mati, dirinya benar-benar akan melindungi keberadaan dari Yang Mulia Xiao Feng. Hansen tidak akan pernah membiarkan mereka mengganggu Yang Mulia Xiao Feng dalam proses penerobosan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen, jenderal tersebut pun pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak. Setelah itu dirinya lanjut berkata bahwa Hansen benar-benar memiliki sebuah keberanian. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini dirinya benar-benar akan menemani Hansen. Mendengar apa yang diucapkan oleh sang jenderal, Hansen pada saat ini mengerutkan kening. Hansen segera berkata meskipun prajurit surgawi terkenal sangat kuat, meskipun pasukan yang dimiliki oleh Hansen pada saat ini tidak dapat bersaing, setidaknya Hansen dapat menunjukkan kekuatannya dan dapat menahan lebih banyak waktu untuk Yang Mulia Xiao Feng.
Setelah selesai berbicara, segel di tangan Hansen pun berubah dan Hansen pada saat ini berteriak memerintahkan semua prajurit miliknya. Hansen berkata agar semua prajurit Satria Hantu pada saat ini bersiap. Melihat Hansen yang pada saat ini dipenuhi dengan tekad, Sang Jenderal pun seketika tersenyum. Sang Jenderal pada saat ini berpikir bahwa jika dirinya menggunakan prajuritnya untuk permasalahan sepele seperti ini, hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pemborosan energi bagi prajuritnya. Pada akhirnya dirinya segera berkata kepada Hansen bagaimana jika hanya mereka berdua yang bertempur. Tampak mereka pada saat ini tidak perlu melibatkan kedua kekuatan pasukan besar. Dirinya pada saat ini benar-benar ingin mengetahui kekuatan apakah yang dimiliki oleh jenderal yang memimpin 10.000 pasukan Satria Hantu. Mendengar hal tersebut, Hansen pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat ke arah sang jenderal. Sementara itu sang jenderal pada saat ini kembali tersenyum dan berkata kepada Hansen bahwa dirinya akan memberikan kesempatan Hansen untuk 3 kali menyerang terlebih dahulu. Dirinya benar-benar tidak ingin dicap sebagai seorang yang mempermainkan orang yang lebih lemah. Mendengar apa yang diucapkan oleh sang jenderal, Hansen pada saat ini menjadi semakin emosi dan segera mengeluarkan kekuatannya. Hansen pun melesatkan serangannya ke arah sang jenderal. Aura yang sangat kuat dan mendominasi pada saat ini segera menyebar ke segala arah dengan Hansen yang melesatkan tombaknya. Sementara itu sang jenderal pada saat ini tidak menghindari serangan yang dilesatkan oleh Hansen. Dirinya menerima mentah-mentah serangan dari Hansen dan benturan pada saat ini segera terjadi. Hansen pada saat ini masih terus menyerang dengan bertubi-tubi ke arah sang jenderal yang masih bertahan. Pada akhirnya serangan pun telah mencapai serangan ketiga dan sang jenderal pada saat ini masih belum terluka. Sang jenderal pun tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada Hansen bahwa serangan ketiga sudah dimulai. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini Hansen harus segera menerima serangan dari sang jenderal. Setelah selesai berbicara, momentum yang kuat dari sang jenderal juga seketika menyebar. Hansen dan Jiye pada saat ini sama-sama terkejut dan mata mereka sama-sama menyipit. Di sisi lain sang jenderal pada saat ini segera melesat menyerang ke arah Hansen. Kecepatan dari sang jenderal pada saat ini benar-benar tidak terbayangkan dan Hansen pada saat ini terkejut. Hansen melihat sekeliling dan pada saat ini Hansen tidak melihat keberadaan dari sang jenderal. Namun tidak lama setelah itu sebuah suara familiar segera datang di telinga Hansen dan Hansen seketika menoleh ke arah sumber suara. Begitu Hansen menoleh pada saat ini sang jenderal benar-benar sudah berada di belakang Hansen. Telapak tangannya pada saat ini segera dihantamkan ke arah Hansen dan benturan keras segera terjadi. Sosok Hansen pada saat ini segera terpental dengan seteguk darah yang seketika menyembur. Sang jenderal pada saat ini juga tidak banyak basa-basi segera kembali melesat melakukan serangan kepada Hansen yang belum bisa menstabilkan sosoknya. Pada saat ini Hansen benar-benar dipukuli oleh sang jenderal hingga Hansen benar-benar tidak berdaya. Setelah beberapa benturan pada akhirnya sosok Hansen segera menghantam tanah dan menciptakan lubang yang besar. Banyak tegukan darah juga pada saat ini segera dimuntahkan dari mulut Hansen. Hansen pada saat ini terlihat pucat dan terengah-engah menatap ke arah sang jenderal yang masih terlihat rapi. Sementara itu di sisi lain sang jenderal pada saat ini segera berkata bahwa Hansen pada saat ini telah dikalahkan. Sebaiknya pada saat ini Hansen memberitahu di manakah Yang Mulia Xiao Feng berada agar keselamatan Hansen terjamin. Mendengar hal tersebut Hansen pada saat ini masih tidak gentar dan masih tidak ingin menyebutkan di mana Yang Mulia Xiao Feng berada. Hansen pada saat ini malah menantang dengan berkata meskipun dirinya harus mati dirinya tidak akan mengungkapkan keberadaan dari Yang Mulia Xiao Feng. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sang jenderal menjadi semakin marah. Pada akhirnya segenggam tombak segera muncul di tangan sang jenderal dan dirinya segera mengacungkan tombak tersebut ke arah Hansen. Sang jenderal pun lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Hansen pada saat ini hanya harus menerima nasibnya. Setelah selesai berbicara aura kuat pada saat ini kembali melonjak dan sang jenderal segera melesatkan tombaknya. Kecepatan dari tombak ini benar-benar sangat cepat dan Hansen hanya bisa melotot menatap ke arah tombak yang melesat.
Han Sen yang tidak bisa bergerak pada saat ini hanya bisa pasrah dan berpikir bahwa dirinya benar-benar akan segera tamat. Namun begitu tombak ini hendak mengenai Han Sen, tiba-tiba kilatan cahaya putih segera bertabrakan dengan tombak. Tombak pun seketika terpental mengakibatkan Sang Jenderal pada saat ini terkejut. Sang Jenderal segera menyadari ada sosok yang hadir dan pada saat ini segera menoleh ke arah sumber cahaya tersebut dilesatkan. Sang Jenderal pun segera berteriak siapakah orang yang ikut campur dalam urusannya. Sementara itu di sisi lain di arah sumber cahaya yang baru saja dilesatkan sesosok tubuh pada saat ini segera muncul diikuti dengan 10.000 pasukan. Sosok yang baru saja muncul mengenakan baju besi merah emas dan sosoknya juga seorang jenderal. Sosok tersebut berbicara kepada Sang Jenderal yang bernama Chang Qi yang merupakan pemimpin dari tentara surgawi. Sosoknya berkata bahwa Chang Qi adalah Dogat Bintang 3 tetapi dirinya benar-benar berani menindas Dogat Bintang 2. Apakah permasalahan yang pada saat ini dihadapi oleh Chang Qi hingga dirinya melakukan hal yang rendah seperti itu? Melihat sosok yang berbicara, sosok Chang Qi pada saat ini sedikit terkejut dan menyipitkan matanya. Chang Qi tidak pernah menyangka bahwa tugas yang awalnya mudah akan berakhir dengan seperti ini. Chang Qi pada saat ini benar-benar terkejut melihat tentara Langya yang dipimpin oleh Lin Kuan. Chang Qi pada akhirnya menggertakkan gigi dan berkata agar Lin Kuan pada saat ini jangan ikut campur dalam urusan Chang Qi. Lebih baik pada saat ini Lin Kuan mengurusi urusannya sendiri dan segera pergi. Rupanya pasukan yang baru saja muncul ini adalah pasukan yang diperintahkan oleh wakil pemimpin Cao Cao dari aliansi Dosian sebelumnya. Mereka diperintahkan untuk diam-diam melindungi Xiao Feng. Lin Kuan pada saat ini memandang ke arah jenderal tentara surgawi yang bernama Chang Qi. Dirinya berkata dengan suara yang dalam dan perlahan-lahan menatap tajam ke arah Chang Qi. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar ingin meminta maaf. Dirinya juga pada saat ini memiliki urusan yang sama pada hari ini. Karena saudara Chang Qi sangat ingin berkelahi bagaimana jika mereka berdua bertempur bersama. Menghadapi pertanyaan dari Lin Kuan pada saat ini wajah Chang Qi tiba-tiba berubah menjadi suram. Chang Qi pun menggertakkan giginya dan berkata kepada Lin Kuan bahwa sejujurnya dirinya melakukan perjalanan ini di bawah perintah dari wakil pemimpin aliansi yakni Jin Wuye. Dirinya diperintahkan untuk menjemput Yang Mulia Xiao Feng agar dirinya menemui wakil pemimpin aliansi Jin Wuye. Dirinya juga memiliki perintah militer dan dapat dikatakan dirinya pada saat ini memiliki tugas resmi. Oleh karena itu dirinya pada saat ini benar-benar tidak memiliki waktu untuk pertarungan remehan seperti ini. Menanggapi hal tersebut wajah Lin Kuan pada saat ini masih tersenyum dan dirinya segera lanjut berkata, Lin Kuan menjelaskan bahwa semuanya benar-benar kebetulan. Wakil pemimpin Cao Cao juga memiliki tugas yang sama kepada Lin Kuan. Oleh karena itu bagaimana jika pada saat ini mereka membiarkan Yang Mulia Xiao Feng memutuskan kemanakah dirinya harus pergi? Mendengar tugas yang baru saja diperintahkan dari Yang Mulia Cao Cao kepada Lin Kuan, Chang Qi pun menunjuk ke arah Han Sen dan berkata bahwa Yang Mulia Xiao Feng belum keluar karena dirinya dihalangi oleh mereka. Melihat Chang Qi yang pada saat ini menunjuk dan menyalahkan Han Sen yang sedikit pucat pun segera terbatuk. Tampaknya Han Sen pada saat ini telah menderita beberapa luka dalam. Han Sen pun dengan paksa segera berbicara bahwa Yang Mulia Xiao Feng sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak bisa ditemui. Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini dalam kondisi krisis penerobosan lintas tingkat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Sen pada saat ini Lin Kuan pun tersenyum dan kembali menoleh ke arah Chang Qi. Lin Kuan pun segera berkata bahwa sepertinya sangat jelas apa yang diungkapkan oleh Jenderal Han Sen. Oleh karena itu bukankah pada saat ini mereka hanya harus menunggu Yang Mulia Xiao Feng selesai melakukan penerobosan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Kuan pada saat ini Chang Qi benar-benar terlihat agak marah. Chang Qi pun segera berkata bahwa ini adalah perintah wakil pemimpin aliansi yakni Jin Wuye. Apakah pada saat ini Lin Kuan benar-benar berani untuk tidak patuh? Lin Kuan yang masih tersenyum pun segera berkata bahwa melindungi Yang Mulia Xiao Feng juga merupakan perintah dari wakil pemimpin Cao Cao.
Oleh karena itu pada saat ini apakah Chang Qi juga berani tidak patuh dengan keputusan tersebut? Chang Qi pada saat ini menggertakkan giginya mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Lin Kuan. Kedua wakil pemimpin ini adalah pemimpin yang sangat kejam di aliansi Dosian. Tidak ada orang yang berani menyinggung keduanya dan pada saat ini Chang Qi hanya bisa terdiam. Pasukan di antara ketiga belah pihak juga pada saat ini hanya berdiam diri di langit. Pada saat ini ada total 30.000 pasukan yang dipimpin oleh 3 orang jenderal, bersamaan dengan ketiganya yang pada saat ini terdiam pada akhirnya di puncak gunung ke-9 dalam waktu sekejap kabut segera melonjak dan semua orang pada saat ini terkejut. Ketiganya seketika menoleh ke arah puncak gunung surga ke-9 dan pada saat ini mereka bisa merasakan perasaan yang akrab. Kabut ini bukanlah kabut biasa dan kabut ini adalah kabut yang menandakan seseorang menerobos ke tingkat dogat. Terlebih lagi kabut ini berwarna putih yang mengakibatkan ketiga orang jenderal pada saat ini benar-benar ternganga. Chang Qi dan Lin Kuan pada saat ini tanpa sadar bergumam ketika bertanya apakah ini adalah kabut putih. Keduanya pada saat ini benar-benar terkejut karena terobosan yang dilakukan oleh Xiao Feng ini tampaknya telah mendapatkan tingkat lautan bintang tingkat surgawi. Chang Qi pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah pertama kalinya dirinya melihat kabut putih kesengsaraan ilahi ini. Sementara itu Lin Kuan pada saat ini segera menoleh dan meledek ke arah Chang Qi. Lin Kuan berkata, bukankah Chang Qi adalah orang yang sangat pemarah? Bukankah Chang Qi baru saja bertindak agresif dan mencoba memaksa Xiao Feng untuk mengikutinya? Sekarang Chang Qi bisa melihat bahwa orang yang akan dibawa paksa oleh Chang Qi benar-benar telah mendapatkan lautan bintang tingkat surgawi. Chang Qi juga bisa mengetahui dengan jelas ada berapa banyak orang yang bisa memiliki lautan bintang tingkat surgawi di aliansi Dosian. Jika begitu permasalahannya maka sepertinya di masa depan keberadaan Chang Qi benar-benar akan di tengah-tengah permasalahan. Chang Qi pada saat ini menggertakkan gigi mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Lin Kuan. Apa yang dikatakan oleh Lin Kuan ini memang benar. Orang yang memiliki tingkat kekuatan lautan bintang di tingkat surgawi tidaklah banyak. Selain itu perkembangannya juga benar-benar akan meningkat dengan pesat di masa depan. Dengan hanya menerobos ke tingkat dogat bintang 1 saja dirinya akan bisa berhadapan dengan seorang dogat bintang 2. Oleh karena itu pada saat ini Chang Qi tahu persis apa yang dimaksud oleh perkataan dari Lin Kuan sebelumnya. Chang Qi juga pada akhirnya berpikir wajar saja pada saat ini sosok Xiao Feng diperebutkan oleh 2 wakil pemimpin aliansi terkuat. Tampaknya latar belakang dari Xiao Feng ini tidaklah sederhana dengan dirinya yang bisa membangkitkan lautan bintang tingkat surgawi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kabut putih benar-benar berputar-putar di sekitar tubuh Xiao Yan. Lautan bintang di tubuh Xiao Yan juga ikut berputar dan secara bertahap membentuk-bentuk sebuah nebula. Semua sumber origin abadi pada saat ini menghilang di sepanjang pori-pori kulit Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini mengalir sumber origin dewa yang murni. Xiao Yan pada akhirnya juga telah menyelesaikan langkah kedua yakni pemadatan yang mengumpulkan semua bintang. Pada saat ini semua bintang telah berada di lautan dan lautan bintang di tubuh Xiao Yan telah terbentuk. Oleh karena itu proses terakhir yang pada saat ini harus dihadapi Xiao Yan adalah kesengsaraan ilahi. Setiap orang yang melakukan penerobosan ke tingkat dogat akan menghadapi kesengsaraan ilahi yang berbeda. Kesengsaraan ilahi ini berasal dari pengalaman pribadi dan apa yang disebut kesengsaraan ilahi sebenarnya adalah peninjauan kembali di kehidupan sebelumnya. Ingatan-ingatan yang tertinggal jauh di dalam hati akan berubah menjadi kesengsaraan ilahi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini jiwa Xiao Yan berangsur-angsur mengalami kekosongan. Perasaan ini benar-benar di luar kendali dari Xiao Yan dan Xiao Yan merasakan perasaan ngantuk yang semakin kuat. Kesadaran Xiao Yan juga segera terjatuh ke dalam kondisi koma dan Xiao Yan pada saat ini terkejut. Xiao Yan segera merasa sedikit lelah dan Xiao Yan tidak kuasa untuk memejamkan matanya. Namun dengan tekad yang kuat setelah Xiao Yan sedikit memejamkan matanya, Xiao Yan pun segera kembali membuka matanya.
Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang membuka mata pada saat ini, pemandangan di hadapan Xiao Yan seketika berubah. Xiao Yan pada saat ini merasakan udara sejuk dan pemandangan hutan serta gunung-gunung yang indah di sekitar. Ada air terjun di samping Xiao Yan dan Xiao Yan segera menyadari tempat yang sangat familiar ini. Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar telah dibawa ke masa lalu di mana Xiao Yan pada saat ini sudah berada di pegunungan Warcraft. Xiao Yan pun membuka matanya lebar-lebar dan memandangi sungai yang berada di bawah air terjun. Sesosok wanita cantik berpakaian hijau pada saat ini segera melesat ke arah langit dan Xiao Yan segera menyadari bahwa sosok tersebut adalah Yun Yun. Xiao Yan pada saat ini dibawa ke masa lalu di mana Xiao Yan bertemu dengan Yun Yun. Gambaran di benak Xiao Yan ini benar-benar terasa sangat nyata dan Xiao Yan benar-benar mengalami kejadian ini di masa lalu. Xiao Yan menatap ke arah Yun Yun yang berhadapan dengan singa bersayap ametis. Pertempuran di antara keduanya segera terjadi mengakibatkan Yun Yun terluka. Xiao Yan pun menyelamatkan Yun Yun seperti di masa lalu. Kenangan masa lalu pada saat ini benar-benar kembali terulang oleh Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar merasa sangat kebingungan. Kenangan masa lalu ini terus berlanjut termasuk dengan Xiao Yan yang melakukan hal yang diinginkan bersama dengan Yun Yun. Namun setelah proses sakral yang tidak disengaja Xiao Yan pada akhirnya seketika terbangun. Begitu Xiao Yan membuka matanya pada saat ini sosok yang dikenalinya segera muncul. Xiao Yan terkejut karena sosok ini adalah Yang Mulia dan Xiao Yan segera menangkupkan tangannya. Bagaimanapun Xiao Yan telah berkali-kali bertemu dengan Yang Mulia dan Xiao Yan mengenali sosok ini adalah Yang Mulia. Sementara itu sosok Yang Mulia pada saat ini tersenyum dan bertanya kepada Xiao Yan bagaimana mimpi erotisnya. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum pahit sebelum akhirnya segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiao Yan pun hendak berbicara tetapi Yang Mulia pada saat ini segera mendahului Xiao Yan. Yang Mulia berkata akhirnya Xiao Yan telah berhasil menerobos Dogat. Sekarang Yang Mulia ingin Xiao Yan melakukan suatu tugas. Xiao Yan pun terlihat bingung dan tanpa sadar bertanya kepada Yang Mulia apakah tugas tersebut. Yang Mulia pun menjawab bahwa Xiao Yan pada saat ini harus menyelamatkan orang. Xiao Yan pada saat ini semakin bingung dan bertanya siapakah orang yang pada saat ini harus diselamatkan oleh Xiao Yan. Yang Mulia pun tersenyum dan berkata kepadanya bukanlah Han baru saja menghadapi mimpi tersebut. Xiao Yan pun tanpa sadar segera bergumam apakah Xiao Yan harus menyelamatkan Yun Yun. Yang Mulia pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya segera melambaikan lengan baju dan jubahnya. Pemandangan di sekitar Xiao Yan juga pada saat ini seketika berubah. Xiao Yan melihat seseorang pria berbaju besi hitam memegang sosok cantik. Sosok cantik itu pada saat ini tidak diketahui antara hidup dan matinya. Melihat sosok ini Xiao Yan pun seketika terkejut karena sosok ini adalah Yun Yun. Xiao Yan pun tanpa sadar segera bergegas maju tetapi Xiao Yan pada saat ini segera dihentikan oleh sosok Yang Mulia. Yang Mulia pada saat ini segera berkata bahwa wanita ini sangat menyedihkan tetapi dirinya sangat penting. Dirinya akan membawa Xiao Yan kembali ke masa lalu dan memberi Xiao Yan kemampuan yang kuat. Xiao Yan harus menyelamatkannya karena dirinya tidak bisa mati saat ini. Sebelum Xiao Yan sempat bereaksi pada saat ini suasana pun seketika berubah dan sosok Xiao Yan sudah berada di tempat pertempuran. Pada saat ini terdengar suara perkelahian di sekitar Xiao Yan dan Yang Mulia yang berdiri jauh. Mereka menyaksikan beberapa sosok yang pada saat ini saling bertempur. Xiao Yan melihat sesosok wanita yang pada saat ini mengejar Yun Yun yang dipangku oleh seorang pria. Pada akhirnya pria itu pun berusaha mati-matian untuk melindungi Yun Yun dari kejaran wanita tersebut. Yun Yun pada akhirnya dilepaskan di tempat aman sementara si pria berhadapan dengan si wanita. Namun naas bagi si pria yang pada akhirnya kalah di hadapan si wanita. Pada akhirnya wanita itu pun tanpa banyak basa-basi segera melesatkan pedangnya untuk menghabisi Yun Yun yang tergeletak tidak berdaya. Di saat yang bersamaan sosok Xiao Yan pada saat ini juga seketika melesat. Xiao Yan segera menghentikan si wanita dan pada saat ini berhasil memukul mundur si wanita. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengambil Yun Yun dan menggendongnya.
Xiao Yan pada saat ini sedikit memeriksa Yun Yun yang ternyata masih hidup dan Xiao Yan pada saat ini segera sedikit mentransfer energinya. Sosok Yun Yun pun seketika terbangun dan Xiao Yan segera membawa Yun Yun menjauh. Pada saat ini Yun Yun yang telah tersadar juga seketika memandangi sosok berjubah putih yang berada di hadapannya. Yun Yun pada saat ini segera bertanya ke arah pria yang seluruhnya ditutupi dengan jubah putih. Yun Yun bertanya siapakah sosok pria tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit gemetar dan Xiao Yan berusaha untuk menyembunyikan auranya. Xiao Yan pun menekan suaranya dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menyelamatkan Yun Yun. Mendengar hal tersebut Yun Yun sedikit terkejut karena Yun Yun pada saat ini bisa merasakan sedikit perasaan akrab. Namun Yun Yun pada saat ini menekan perasaannya dan segera kembali bertanya siapakah sosok tuan dan mengapa membantu Yun Yun. Begitu selesai berbicara pada saat ini sosok Yun Yun tanpa sadar seketika kembali pingsan. Xiao Yan pun terheran-heran dan pada saat ini bertanya kepada Yang Mulia mengapa Yun Yun berada di sini. Xiao Yan berpikir bahwa Yun Yun berada di benua Doqi. Namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar melihat keberadaan Yun Yun dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan ini Yang Mulia pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan hanya bisa menunggu sampai waktunya tiba. Xiao Yan akan bisa menanyakannya sendiri dan permasalahan utamanya sekarang adalah bagaimana mereka mengatur sosok ini. Xiao Yan pada saat ini memiliki 3 pilihan untuk membawa Yun Yun pergi. Yang pertama Xiao Yan bisa mengirimnya kembali ke benua Doqi. Yang kedua Xiao Yan bisa mengirimnya pergi ke kuil kuno. Sementara itu pilihan yang ketiga Xiao Yan bisa mengirimnya pergi ke aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun merenung sejenak dan berpikir tentu saja 2 pilihan utama adalah yang terbaik untuk Yun Yun. Namun sebelum Xiao Yan bisa bereaksi pada saat ini Xiao Yan melihat 2 bahtera yang bertuliskan aliansi Dosian. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan belum menentukan pilihan tetapi pada saat ini tampaknya pilihan telah ditentukan. Yang Mulia pun segera berkata bahwa untuk kebaikan Xiao Yan di masa depan wanita ini akan dikirim ke aliansi Dosian. Kebetulan Xiao Yan juga pada saat ini telah tergabung di aliansi Dosian dan Xiao Yan juga telah memecahkan masalah hal tersebut. Xiao Yan juga tidak memiliki kenalan di aliansi Dosian oleh karena itu Yang Mulia berpikir bahwa ini adalah hal yang baik. Terlebih lagi Xiao Yan juga tidak perlu khawatir karena di aliansi Dosian ada saudara kelima Xiao Yan dari kuil kuno. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Namun sebelum Xiao Yan bisa bereaksi pada akhirnya 2 bahtera segera sampai di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Yang Mulia pada saat ini segera menepuk bahu Xiao Yan dan sosok Xiao Yan segera berpindah. Sosok Xiao Yan pada saat ini segera muncul di dalam bahtera dan kehadiran Xiao Yan ini segera membuat gempar. Banyak orang seketika bertanya-tanya siapakah orang yang berani masuk ke dalam bahtera tanpa izin. Banyak orang pada saat ini mengelilingi Xiao Yan dengan tatapan ganas tetapi pada saat yang bersamaan sesosok pada saat ini segera melangkah maju dan memerintahkan semua orang pada saat ini untuk pergi. Orang-orang yang sebelumnya menatap tajam ke arah Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya kepada sosok yang baru saja muncul. Sosok itu pun menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini sedang membopong seorang wanita. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan segera membuka jubahnya dan menampilkan wajah aslinya. Begitu sosok yang baru saja muncul melihat wajah Xiao Yan pada saat ini dirinya benar-benar sedikit terkejut dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Cahaya di tangannya juga pada saat ini melonjak dan dirinya segera menatap slip batu giok yang pada saat ini memancarkan sinar. Sebuah wajah yang dikenalinya perlahan muncul di dalam slip batu giok. Setelah membandingkannya dengan hati-hati dengan Xiao Yan pria itu pada akhirnya mengangkat alisnya dan tersenyum. Pria itu pun seketika segera bergumam bahwa ini adalah saudara laki-laki ke-9. Xiao Yan pun seketika sedikit terkejut mendengar apa yang bersaja diungkapkan oleh pria tersebut. Tetapi Xiao Yan seketika juga menyadari bahwa ini adalah saudara kelima yang sebelumnya disebutkan oleh Yang Mulia.
ini adalah saudara kelima Xiao Yan dari kuil kuno yang merupakan kakak dari saudara keenam. Sementara itu di sisi lain pria itu masih tersenyum dan segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar meminta maaf karena dirinya lupa memperkenalkan dirinya. Dirinya adalah saudara laki-laki kelima dari kuil kuno bernama Mei Ling. Xiao Yan pun berpikir dengan cermat mengenai orang-orang yang merupakan saudara-saudara Xiao Yan di kuil kuno. Shen Yi, Shen Qi dan Shen Liang masing-masing adalah saudara kedua, ketiga dan keempat. Liu Er adalah saudara keenam dan sepertinya pada saat ini yang berada di hadapan Xiao Yan adalah saudara kelima. Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah sosok yang berada di hadapannya hingga pada akhirnya Xiao Yan segera menangkupkan tangannya. Xiao Yan pun segera mengucapkan salam kepada kakak laki-laki kelima. Sementara itu di sisi lain Mei Ling pada saat ini segera merangkul Xiao Yan dan bertanya, bukankah seharusnya saudara kesembilan berada di aliansi Dosian? Tetapi mengapa pada saat ini saudara kesembilan berada di bahtera ini? Xiao Yan pun segera menghela nafas dan berkata bahwa semua cerita ini benar-benar sangat panjang. Xiao Yan akan menjelaskan semuanya di masa depan dan pada saat ini ada permasalahan yang lebih penting yang harus disampaikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menceritakan semua tujuannya untuk membantu Yun Yun di sini. Mendengar semua cerita dari Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini Mei Ling pun segera memfasilitasi Xiao Yan. Xiao Yan pun segera membawa Yun Yun ke sebuah ruangan dan pada saat ini dengan lembut segera membaringkan Yun Yun. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan dua gulungan keterampilan bertarung untuk dilatih oleh Yun Yun. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan sepotong baju besi untuk digunakan oleh Yun Yun di masa depan. Pada akhirnya setelah menyelesaikan semuanya Xiao Yan berniat untuk pergi. Namun sebelum pergi Xiao Yan memandang Yun Yun yang masih terlihat cantik dan pada saat ini Xiao Yan sedikit mengecup kening Yun Yun. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera berubah menjadi kilatan cahaya dan pergi tanpa mengucapkan salam kepada saudara kelima. Sosok Xiao Yan pada saat ini kembali ke tubuhnya dan ketika Xiao Yan kembali membuka mata, Xiao Yan pada saat ini dihadapkan pada sebelumnya yang pernah dihadapi oleh Xiao Yan. Pada saat ini situasi panas dihadapi oleh Xiao Yan ketika Xiao Yan melihat tim Fearless berada di hadapannya. Selain itu pada saat ini ada juga telapak tangan yang mengarah ke arah tim Fearless. Adegan ini persis sama dengan apa yang dialami oleh Xiao Yan pada saat sebelumnya di Bintang Hong Meng ketika sedang merebutkan para janda Tobrut.